Tribuners Live Update sore kembali hadir menyapa Anda edisi Senin 5 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kericuhan terjadi di tempat penukaran tiket Persib Bandung di Progressive Sport Center, Jalan Soekarno-Hatta, Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung pada Minggu 4 September. Kericuhan tersebut bermula ketika salah satu komunitas bobotoh menginginkan penukaran tiket dipermudah. Tak hanya itu, mereka menuntut panitia untuk bisa menukarkan tiket pertandingan Persib Bandung secara kolektif. Namun dari pihak panitia tidak menanggapi tuntutan tersebut, sehingga berujung pada adu argumen dari pihak panitia dan bobotoh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Adi Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, terima kasih Firda. Ya benar, untuk kemarin sore itu tepatnya pukul 14.30 terjadi kerusuhan di salah satu tempat penukaran tiket Persib Bandung yang ada di Pondok Papuri Progressive Sport Center yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Untuk kronologis awal terjadinya kerusuhan itu bermula dari sekelompok komunitas bobotoh yang menginginkan penukaran tiket itu dipermudah, seperti penukaran tiket bisa dilakukan secara kolektif dan tidak harus datang per orang untuk menukarkannya. Namun dari tuntutan dari oknum bobotoh tersebut tidak digubris oleh panitia pelaksana yang ada di tempat penukaran tiket. Alhasil adu argumen pun muncul dari oknum bobotoh dan pihak panitia pelaksana. Berselang beberapa menit kemudian, bobotoh lain yang berada di tempat penukaran tersebut terprovokasi dan akhirnya terjadi kericuhan. Pada saat kericuhan tersebut, bobotoh menyampaikan orasinya ya, aspirasinya, lalu menendang-nendang meja, bahkan melempar jatuh pagar pembatas. Tanya itu panitia pelaksana yang ada di sana yang ingin melerai kericuhan tersebut nyaris diamuk massa. Namun beruntung dirinya berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian yang berjaga di sekitar. Akibat dari kericuhan tersebut, tempat penukaran tiket Persib Bandung yang ada di Progressive Sport Center harus ditutup lebih awal dan dipindahkan ke Masjid Al-Jabar yang berada di dekat Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Jalan Cimentrang, Kelurahan Cimentrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Lalu untuk menanggapi dari kericuhan tersebut, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Edi Jahjono, mengaku kecewa atas kericuhan yang dilakukan oleh oknum bobotoh. Dirinya berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi kembali. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Adi Ramadan dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga di Jalan Pelita, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dihebohkan dengan penemuan mayat yang mengambang di sebuah parit. Tim dari Polres Pelalawan dan Polsek Pangkalan Kerinci melakukan pemeriksaan di lokasi serta mengevakuasi jenazah korban dan membawa barang-barang yang ditemukan di TKP termasuk satu unit sepeda yang diduga milik pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya identitas mayat laki-laki tersebut terungkap. Pihak keluarga sudah mencocokkan semua ciri-ciri dan barang-barang milik korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kabupaten Pelalawan, saya Yohanes Tanjung melaporkan bahwa pada hari Jumat kemarin memang ditemukan sesosok mayat yang tenggelam di sebuah parit ataupun kanal tepat di Jalan Pelita, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Penemuan mayat ini memang menghebohkan semua masyarakat karena terjadi pada sekitar pukul 7:30 di mana pada saat itu masyarakat masih banyak beraktivitas baik berangkat bekerja maupun berangkat ke sekolah melalui Jalan Pelita. Penemuan mayat ini juga langsung beredar di media sosial, baik foto maupun videonya, hingga perangkat setempat menghubungi polisi baik itu seperti Polsek Pangkalan Kerinci maupun Polres Pelalawan. Pada setelah turun ke lokasi, Polres Pelalawan dan timnya melakukan pengolahan TKP dan mengamankan tempat kejadian perkara. Kemudian
melakukan evakuasi terhadap korban yang laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki tersebut, kemudian mengambil semua barang-barang yang ada ditemukan di TKP, termasuk satu unit sepeda berwarna merah putih jenis merek Pasifik. Setelah dilakukan penanganan dan jenazah laki-laki itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Selasi, kemudian terungkap jika identitas daripada jenazah tersebut bernama Muhammad Rizky, umur 19 tahun. Setelah bertemu dengan keluarganya, semua dicocokkan dan benar jika pria tersebut adalah Muhammad Rizky yang ternyata sudah hilang 1 hari sebelumnya atau hari Kamis, tepatnya hari Kamis sore, bahwasanya pihak keluarga sudah mencari keberadaan Rizky. Berdasarkan konfirmasi kami dengan pihak kepolisian, penuturan daripada keluarga bahwasanya Muhammad Rizky pada sore hari Kamis sebelumnya dia minta izin kepada orang tuanya, kepada ibunya tepatnya, untuk bermain sepeda sekitar pukul 5 sore atau pukul 5 lewat. Namun orang tuanya atau ibunya sempat melarang korban untuk keluar. Namun ternyata dia tetap keluar dan memang bersepeda di sekitar Jalan Pelita. Sedangkan rumah mereka tidak jauh dari tempat kejadian perkara atau TKP penemuan mayat tersebut. Hingga pada malam hari, tepat pukul 8, orang tua atau ayah dari Muhammad Rizky pulang dari tempat kerjanya dan tidak menemukan anaknya di rumah. Mereka kemudian melakukan pencarian di sekitar Jalan Pelita, Jalan Ambis, dan sekitar Kerinci Timur. Ternyata tidak ditemukan hingga pukul 2 dini hari. Karena hari sudah gelap, mereka memilih untuk pulang dan melaporkan ke perangkat tempat. Sekitar pukul 7 lewat pada hari Jumat, masyarakat yang melintas dari Jalan Pelita melihat sosok mayat dan menjadi heboh dan dikabarkan kepada seluruh masyarakat yang ada. Hingga akhirnya pihak keluarga datang untuk mencocokkan barang-barang yang ada dan ternyata korban merupakan Muhammad Rizky yang cari-cari atau yang hilang dari rumah 1 hari sebelumnya. Berdasarkan penuturan keluarga juga Tribunars kepada pihak kepolisian, bahwasanya Muhammad Rizky memang memiliki riwayat penyakit, yakni sering kejang-kejang ataupun stroke ringan. Diduga ketika melakukan olahraga sepeda, Muhammad Rizky atau penyakit daripada korban kambuh dan akhirnya jatuh ke parit. Lantaran tidak ada yang melihat atau saksi yang melihat dia terjatuh hingga akhirnya dia meninggal dunia tenggelam di dalam parit. Demikian laporan kami, kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu pohon angsana berdiameter sekira 40 cm di Jalan Raya Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, tumbang pada Sabtu 3 September. Pohon yang persis berada di pinggir jalan ini tumbang menimpa 2 unit mobil pribadi dan 1 unit angkutan kota atau angkot. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan imbas dari kejadian ini harus lalu lintas dari Jalan Pahlawan menuju Batu Tulis macet total. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, dan kita dan rekan-rekan Tribun saya dapat kami sampaikan bahwasanya memang betul pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat, satu buah pohon jenis angsana di Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, tumbang akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada sore hari, di mana pohon tumbang ini langsung menimpa 3 unit mobil yang berada di Jalan Raya Batu Tulis. Satu diantaranya yakni mobil angkutan kota. Berdasarkan keterangan yang kami himpun di lokasi kejadian, bahwasanya kejadian ini terjadi begitu cepat dan tentunya tidak memakan korban jiwa, namun terpantau 1 unit angkutan kota jurusan Cihideng, Kota Bogor terlihat ringsek parah di bagian depan dan bagian atasnya. Namun untuk 2 unit mobil terlihat tidak begitu parah, namun bagian atap maksud kami pun sama terlihat cukup rusak parah. Meski begitu, dari ketiga unit mobil yang tertimpa pohon
angsana yang diameter sekitar 50 cm ini tidak ada korban jiwa, bahkan lecet-lecet. Kemudian pantauan kami di lokasi sekitar 18.45 Indonesia bagian barat, pohon jenis angsana dan 3 unit mobil tersebut berhasil langsung dievakuasi dan arus lalu lintas di sekitaran Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor kembali lancar yang sebelumnya memang tersendat dan macet parah akibat pohon tumbang tersebut. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Danru Damkar Sektor Cibulu Muhammad Royani. Berikut liputannya untuk Anda. Dapat informasi dari telepon dan melalui ada yang menyusuli ke kantor. Nah, kita dari masing-masing pos meluncur ke lokasi. Nah, di sini terjadi pohon tumbang menimpa KR roda 4 sebanyak 3 unit. 2 unit mobil pribadi, 1 unit angkot. Demikian. Itu pohon apa yang tumbang? Kebetulan kalau kita lihat pohonnya pohon angsana ya. Yang menimpa 3 unit kendaraan roda 4. Itu penyebab angin kencang atau cuaca buruk? Nah, kebetulan tadi sore kita lihat cuaca cukup tidak bersahabat karena disebabkan hujan plus angin. Nah, mungkin karena hujan dan angin bisa menyebabkan pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Untuk kerugian belum kita perhitungkan. Demikian. Barisan Pemadam Kebakaran Sekumpul Depan atau BPK sedang menggelar latihan water rescue pada Minggu 4 September. Lokasi latihan menggunakan saluran irigasi Sekumpul yang terletak di Jalan Sekumpul, Kelurahan Sekumpul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. BPK Sedap sendiri memiliki sarana pertolongan berupa perahu karet yang diperoleh secara swadaya. Selama perahu karetnya belum memiliki mesin, sehingga mereka rutin berlatih mendayu setiap 1 bulan sekali. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Mukhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini cuaca di Kalimantan Selatan ekstrim ya, buruk. Nah, sejak pukul 7 pagi hingga saat ini hujan terus mengguyur Kabupaten Banjar dan sekitarnya, terutama di ibu kota kabupaten yaitu Martapura. Dan dapat kami laporkan relawan dari Barisan Pemadam Kebakaran Sekumpul Depan Sedap, mereka melakukan latihan rutin ya berupa penyelamatan di air, dan mereka latihan di saluran irigasi Sekumpul. Kemarin tepatnya hari Minggu itu latihan rutin yang setiap bulan mereka lakukan. Semuanya adalah generasi muda yang masih berusia belasan tahun dan sebagian dari mereka adalah pelajar. Nah, dan mereka melakukan latihan rutin itu untuk mengayuh saja ya, latihan mengayuh mengendalikan perahu karena perahu mereka masih tidak memiliki mesin atau perahu. Nah, demikian Firda yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, baik. Terima kasih rekan Mukhtar dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Semarang Solo, kilometer 486 bertambah. Sebelumnya Heru Laksono, 43 tahun, anaknya MS 14 tahun, serta ibunya Sri Ruswati 70 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian di wilayah Dukuh Weden, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Boyolali pada Sabtu 3 September pekan lalu. Petangnya, FAG, anak balitanya yang mengalami luka berat, juga meninggal dunia. Balita berusia 5 tahun yang mengalami luka parah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 6 sore. Lucy Rahmawati, 27 tahun, yang juga sempat mendapat perawatan intensif di RSUD Pandan Arang juga sama. Ia ingin menepati janjinya sehidup semati dengan suaminya Heru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Triwidodo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tri.
Ya, Firza, dapat saya laporkan dari Boyolali bahwasanya korban kecelakaan di tol Semarang Solo KM 486 plus 600 jalur A bertambah. Jika semula diberitakan ada 3 orang yang meninggal dunia di tempat pada hari Sabtu pagi tanggal 3 September 2022. Tadi malam istrinya yang bernama Lucy Ramawati menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Pandanaran Boyolali. Kemudian sebelumnya juga putrinya yang juga sempat mendapatkan perawatan di RSUD Pandanaran Boyolali juga telah lebih dulu meninggal dunia pada Sabtu pekan. Dengan meninggalnya anak yang masih berusia 5 tahun dan istrinya ini, maka total korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan di tol Semarang Solo KM 486 menjadi 5 orang. Adapun kecelakaan tersebut bermula dari kendaraan minibus yang dikemudikan oleh Heru bersama ke-6 anggota keluarganya, yaitu ibunya serta istri dan 3 orang anaknya dan 1 lagi ada keponakannya. Di sampingnya di lokasi kejadian diduga kehilangan keseimbangan sehingga minibus Mobilio bernomor polisi B288 CO ini menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Akibat peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia di tempat, sedangkan 4 orang mengalami luka-luka. Sedangkan untuk kondisi yang luka sendiri yaitu anak yang berinisial A yang saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Dia mengalami luka pada patah kaki dan sudah berhasil dilakukan operasi. Sedangkan untuk keponakan dari Heru ini sendiri yang semula sempat mendapat perawatan di RSUD Pandanaran, tadi malam juga sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Muardi Solo. Hal itu mengingat karena kondisi kesehatan ataupun kondisi korban belum bisa melewati masa kritisnya, sehingga korban dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan update sendiri terkait dengan penanganan kecelakaan di KM 486 ini, sampai saat ini Satlantas Polres Boyolali masih melakukan penyelidikan dengan memburu truk yang ditabrak tersebut, karena meskipun truk ini ditabrak, namun karena truk tidak melapor atau memberitahukan kejadian kecelakaan tersebut ke petugas ataupun ke warga sekitar, sehingga penanganan tidak bisa langsung segera diselesaikan, maka bisa disimpulkan atau bisa patut diduga supir truk ini bisa dikenakan dengan pasal tabrak lari, Firza. Ya, baik. Terima kasih rekan Tri Widodo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengerjaan perbaikan Jalan Raya Krebet yang rusak parah tengah dikebut oleh Pemkab Malang hingga harus selesai sebelum Desember 2022. Pemilihan konstruksi beton menjadi opsi untuk memperkuat Jalan Krebet agar tidak mudah rusak. Perbaikan bagian jalan sepanjang lebih dari 2 km tersebut menelan biaya hingga 10 miliar rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Erwin Wijaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Firda. Ya, setelah sebelumnya memang kerusakan jalan di Krebet, Kecamatan Krebet, Bulawang ini syarat dengan kritikan masyarakat karena memang masyarakat sudah jengah karena adanya jalan rusak yang belum diperbaiki selama beberapa waktu begitu, sampai bertahun-tahun begitu. Nah, akhirnya Pemkab Malang menempati janjinya untuk memperbaiki jalan yang menjadi penghubung antara Kecamatan Turen dan Kecamatan Gondanglegi ini. Dan untuk memperhalus ataupun memperkuat sisi konstruksi dari Jalan Krebet yang terus-terusan rusak, Pemkab Malang memilih melakukan dengan konstruksi beton, hingga akhirnya dapat memperkuat dari sisi bahu kanan jalan dan kemudian dari sisi kekuatan jalannya juga. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, menargetkan jalur ini akan mulus ataupun rampung pada sebelum bulan Desember 2022.
atau bahkan lebih cepat pada bulan November untuk penargetan pengerjaannya begitu. Dan untuk sampai saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, arus lalu lintas menuju wilayah Gonalegi akhirnya dialihkan menuju Kecamatan Turen agar tidak terkena macet akibat perbaikan jalan tersebut. Dan pengalihan jalur sendiri masih diterapkan hingga batas waktu ataupun penargetan selesainya pengerjaan jalan, yakni pada bulan November begitu. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung di Desa Mekar Saloyu dan Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung pada Minggu 4 September mencapai 100 rumah lebih. Warga bersama para petugas BPBD, TNI Polri, dan pemerintah setempat bergotong royong membereskan puing-puing akibat angin puting beliung tersebut. Tak hanya itu, warga dan para petugas gabungan pun juga mengevakuasi atau membereskan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Lutfi Ahmad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lutfi. Ya baik, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, terjadi saat ataupun tepatnya sekitar pukul 2 siang hari kemarin, dan di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung sendiri, di Desa Cimenyan sendiri terdapat 121 rumah yang terdampak ataupun yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Adapun di Desa Mekar Saloyu terdapat 26 rumah, 8 warung yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Di Desa Mekar Saloyu terdapat 2 rumah yang rusak berat, sedangkan di Desa Cimenyan tak ada yang mengalami rusak berat. Siang tadi warga bersama para petugas TNI Polri dan pemerintah setempat bergotong royong membantu membersihkan puing-puing yang bekas terjadinya angin puting beliung. Bahkan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan langsung meninjau ke lokasi tersebut, dan para warga ataupun korban yang korban angin puting beliung tersebut merasa senang bahwasannya ia bisa langsung dijenguk ataupun ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Sahrul Gunawan. Bahkan warga juga sempat meminta foto bersama dan lain sebagainya. Pada saat peninjauannya, Sahrul Gunawan pun menyempatkan diri mengunjungi rumah yang rusak berat, yakni milik Tia Dharma. Di sana rumah Tia Dharma itu atap rumah Tia Dharma semuanya tersapu oleh angin, dan tembok bagian belakangnya roboh akibat angin tersebut. Bahkan Tia mengaku saat kejadian ia pun hampir saja tertimpa oleh puing-puing batu bata yang roboh akibat angin puting beliung tersebut, dan kejadiannya sangat singkat, begitu cepat. Ia pun merasa sangat panik hingga langsung keluar rumah dan tidak bisa menyelamatkan barangnya ataupun alat-alat yang ada di rumah, sehingga setelah adanya angin puting beliung tersebut, pas turun hujan, barang-barangnya semua basah dan tersiram oleh air hujan. Untuk bantuan sendiri, pemerintah Kabupaten Bandung telah menurunkan melalui BPBD, baik itu terkait terpal untuk sementara menutupi atap yang rusak sementara, makanan siap saji, hingga alat pembersih. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Lutfi Ahmad, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Berikut liputannya untuk Anda. Melihat sebagian korban dengan rumah mereka yang rusak karena bencana, hanya ingin memastikan, dan ternyata gotong royong dari masyarakat di sini luar biasa ya, Pak Kades.
Nanti juga informasi yang ada akan diteruskan ke dinas yang terkait. Dan alhamdulillah sih BPBD sudah turun semuanya, masyarakat bahkan sampai skemanya step-stepnya seperti apa, luar biasa antisipasi dari semuanya ya. Pak, mengingat di daerah sini hampir sering terjadi, mungkin ada antisipasi lebih. Ya tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Kades, ini perlu ada kajian ini kalau memang jadinya tahunan seperti ini apa penyebabnya dan antisipasinya bagaimana dengan yang terkait seperti BMKG dan pihak-pihak lainnya, BPBD juga. Tentunya kan juga perlu ya meng-capture nanti kira-kira ke depannya seperti apa. Karena memang baru 2 kali ini ya, tahun lalu dan tahun sekarang, nanti berikutnya lagi insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini, tapi kan perlu ada antisipasi. Alhamdulillah bersyukur kita tidak ada korban jiwa ya, dan semuanya juga on progress dilakukan.